Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuatkan perhitungan tentang peternak pemula untuk modal dan keuntungan. Berapa modal paling kecil untuk berternak atau memulai usaha ternak, dan berapa kemungkinan hasil yang didapat untuk ternak skala kecil. Jadi di video kali ini saya akan membuatkan dua set plan. Jadi ada dua rencana. Masing-masing dari kawan-kawan bisa mempertimbangkan dan menghitungnya sendiri untuk set plannya. Set plannya dibagi menjadi dua. Apakah yang dibeli pertama indukan yang sudah besar seperti ini untuk dikawinkan dan diambil telur tetasnya, atau membeli DOC dan dibesarkan dan dijadikan indukan. Jadi itu adalah set plannya. Jadi kawan-kawan bisa pilih apakah saya memulai ternak dari indukan dulu atau saya memulai ternak dari DOC dulu dan dijadikan indukan ke depannya. Saya akan buatkan perhitungannya untuk kedua jenis set plannya. Untuk set plan yang pertama, yaitu kita membeli indukan langsung. Misalnya seperti ini. Kandang ini menampung betina sebanyak 6 ekor. Nah, misalnya kawan-kawan ingin memulai ternak dari indukan, ini memerlukan budget hanya sekitar 1 juta rupiah untuk ternak skala kecil. Dan ini sudah diset agar jadi usaha, bukan sekedar ternak yang bertujuan untuk hobi semata, tapi ada penghasilan yang didapatkan dari ternak ini. Nah, di set plan ini untuk modal pertama yaitu kawan-kawan harus membeli indukan betinanya atau babonnya. Babon ini ada 5 ekor. Satu babon harganya di tempat saya sekitar 70 sampai 90 ribu tergantung umur ayamnya. Semakin dekat dia bertelur maka akan semakin mahal. Jadi kita asumsikan saja harga betinanya di pulet umur 3,5 bulan atau 4 bulan itu 70 ribu. 70 ribu dikali 5 sebanyak 350 ribu. Lalu jantannya 1 ekor, jantannya harga 150 ribu per ekor di sini. Beli jantan 1 ekor 150 ribu. Lalu untuk kandang, apabila kawan-kawan ingin membuat kandang murah, bisa mengikut kandang seperti ini. Ini kandang murah meriah. Kandang ini hanya menggunakan kayu untuk tongkat atau tihang, itu hanya 3 batang. Dan di kayu atas sekitar 2 batang. Jadi totalnya hanya 5 batang kayu. 5 batang kayu di sini harga 15 ribu. Jadi 75 ribu untuk kayu besar. Terus untuk ini bambunya, bambu belah di sini istilahnya namanya bambu belah, bambu yang sudah dipotong-potong ukuran kecil. Di sini satu ikatnya harga 20 ribu. 20 ribu per ikat. Satu kandang itu perlunya 2 ikat saja. Jadi 40 ribu. Kayu tihangnya 75 ribu. Untuk bambu hanya 40 ribu. Jadi 115 ribu sudah cukup untuk bahan kandang. Atap-atapnya sekitar 100 ribu. Kalau pakai asbes, ini kan pakai daun ini hanya habis sekitar 50 ribu saja. Kalau asbes mungkin sekitar 100 ribu. Jadi total kandang yang dibuat hanya 210 ribu. Kita asumsikan 250 ribu tidak apa-apa. Untuk pekerjaan ini saya kerjakan sendiri. Ini kandang paling pertama saya berternak ayam. Nah, jadi ini tukangan sendiri. Makanya sampai sekarang masih disimpan, dijadikan maskotnya.
kandang untuk kangen sendiri kan. Ini untuk kandang. Jadi kalau dihitung-hitung betina dan jantan itu totalnya 500.000. Terus kandang itu menghabiskan biaya sekitar 250.000. Jadi totalnya hanya 750.000 untuk indukan paling pertama. Nah, waktu kawan-kawan mempersiapkan indukan di kandang ini, tentu ada pakan yang harus disediakan sampai ayam bertelur. Nah, itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Nah, 1 bulan itu pakannya hanya 6,5 ons per hari. Jadi 1 bulan itu sekitar 17 kilo lah per bulan pakannya. Untuk awal kan mudah saja, beli saja per 5 kilo atau per 2 kilo juga boleh, kalau tidak mau beli langsung per sakan. Nah, itu untuk pakan dari ayam yang 5 betina dan 1 jantan tadi. Nah, terus modal selanjutnya yang harus kawan-kawan siapkan adalah mesin tetas. Kawan-kawan bisa membuat mesin tetas saat ayam sudah mulai bertelur dan mau dimasukkan ke dalam mesin tetas, dan budgetnya hanya sekitar 200-300.000. Jadi dengan modal 1 juta untuk set plan pertama, kawan-kawan sudah bisa memulai usaha ternak dengan 1 juta rupiah saja atau 1.100.000 lah, sekitar segitu. Untuk penghasilan yang didapat dari 5 betina dan 1 jantan itu tidak langsung bisa jual DOC, tidak. Kita harus membesarkan lagi DOC-nya agar bisa dijual ayamnya. Jadi untuk keuntungannya, telur itu rata-rata dari 5 betina akan dapat 4 biji per hari. Seperti ini ada 5 betina, telurnya ada 4. Biasanya dapat sekitar 4 biji per hari. 4 kita kumpulkan selama seminggu, dapat 28 biji. Kalau dapat 28 biji, dimasukkan ke dalam mesin tetas, kita asumsikan invertilnya 10%. Jadi 28 biji, tidak fertil 3 biji, berarti yang fertil 25 biji. 25 biji kita asumsikan menetas hanya 70% saja. Saya tidak terlalu muluk-muluk, tidak mau berjanji. Kita asumsikan saja 70% saja menetasnya. 70% dengan 25 telur akan menghasilkan DOC sekitar 18 sampai 20 ekor DOC ayam joper. Nah, dengan 18 sampai 20 ekor ayam joper per minggu dalam 1 bulan, kawan-kawan sudah mendapatkan DOC sekitar 72 sampai 80 ekor DOC. Jadi dengan jumlah segitu, kawan-kawan harus membesarkan sendiri DOC-nya sampai ayamnya bisa dijual dagingnya. Nah, itu kalau per 15 sampai 20 ekor itu seandainya 15 ekor saja, dijual harga 40.000 per kilonya atau per ekornya, itu sudah dapat sekitar 600.000 rupiah per minggu. Nah, kalau 1 bulan sudah mendapatkan 2.400.000. Tapi nanti kawan-kawan juga harus menghitung ada pengeluaran lagi untuk pakan pembesarannya. Nah, itu untuk set plan pertama, usaha untuk peternak pemula. Artinya dia pilih untuk beli indukan lebih dulu. Nah, adapun untuk set plan yang kedua, kita membeli DOC ayam petelur. Nah, saya akan memperhitungkan kematian terlebih dahulu di saat pembelian DOC. Jadi kawan-kawan akan membeli DOC untuk memulai pertama minimal 30 ekor. Nah, dengan 30 ekor itu modal awalnya 30 kali 8.000 rupiah sama dengan 240.000 rupiah. Lalu pakannya per ekor itu kisaran 3 kilo per ekor sampai dia bertelur. 3 kilo kali 30 ekor totalnya 90 kilo. 90 kilo dikali 8.500 sekitar 765.000. Itu masih boleh dicampur-campur sih sebelum dia bertelur. Nah, jadi total untuk pakan 765.000. Tadi bibit 240.000. Untuk pembuatan kandang, masih kandang brooding atau kandang yang kecil saja sudah cukup karena 30 ekor saja
itu hanya menghabiskan biaya sekitar 200.000. Jadi totalnya hanya sekitar 1.200.000 saja. 1.200.000 kurang sedikit malah. Nah, dengan 1.200.000 kawan-kawan sudah memulai ternak. Nah, cuman kalau ditanya apakah lebih menguntungkan membeli DOC lebih dulu atau indukan lebih dulu, kalau jumlah jelas membeli DOC lebih menguntungkan. Cuman hasil hanya bisa dinikmati sesudah 6-7 bulan ke depan. Tapi kalau kawan-kawan beli indukan langsung, hasil sudah bisa dinikmati dalam waktu yang singkat. Nah, itu perbedaannya. Cuman apabila kawan-kawan membeli DOC sebanyak 30 ekor, kita asumsikan saja telur itu 20 biji per hari nantinya. 30 ekor itu hanya hidup 25 ekor. Jadi dari 25 itu dapat 5 kandang dengan 5, lalu sudah siap bertelur, tinggal kawan-kawan belikan jantannya atau paceknya, masukkan ke kandang masing-masing, bertahap saja tidak apa-apa. Lalu telurnya yang dihasilkan dari ayam langsung masukkan di dalam mesin, maka telur yang didapat setiap harinya rata-rata 20 biji. Kalau 7 hari kawan-kawan sudah mendapatkan 140 biji telur per minggu. Kita asumsikan 10% yang kosong atau tidak fertil, maka akan mendapatkan telur sebanyak 126 biji yang fertil. Kita asumsikan menetas 70% sampai 70%, kawan-kawan akan mendapatkan DOC ayam sebanyak 94 ekor per minggunya. Jadi 1 bulan sudah hampir 400 ekor dengan indukan 25 ekor yang dimulai dari modal sekitar 1 juta saja. Juga kawan-kawan sesudah nanti 6-7 bulan ke depan harus sudah menyiapkan mesin tetes berkapasitas 400 biji. Tapi penghasilan di set plan yang kedua dengan membeli DOC lebih dulu sampai dia bertelur dan nantinya dijadikan indukan, penghasilannya kawan-kawan bisa mendapatkan DOC 400 ekor. Kalau dibesarkan sendiri 400 ekor itu kita asumsikan 90% kehidupan, berarti 360 kilo per bulan. Harga per kilonya 40. Berarti ya 12 juta kotor ya. Sekitar 12 juta kotor. Untuk penjualan DOC. Mungkin bersihnya penjualan DOC, penjualan ayam panen mungkin bersih sekitar karena DOC-nya cetak sendiri. Jadi kemungkinan keuntungannya mencapai 4 juta sampai 5 juta tembus. Kalau DOC dibesarkan lagi, soalnya seandainya kawan-kawan jual saja DOC itu seharga 800.000 per box, dapat 3,5 box atau 4 box, sudah 3.200.000. Keuntungan dengan set plan kedua itu tidak dibesarkan. Kalau dibesarkan jelas lebih besar kan penghasilan. Seandainya dijual DOC saja sudah kawan-kawan mendapatkan 3.200.000 per bulan dari penjualan DOC-nya. Nah, itu keuntungan untuk ternak pemula, walau waktunya agak panjang kalau membeli DOC. Tapi modal minimalis. Nah, silahkan bagi kawan-kawan yang ingin berternak atau memulai usaha ternak, silahkan pilih apakah mau set plan yang pertama dengan jumlah modal juga sekitar 1 juta tapi hanya dengan 5 indukan betina dan 1 jantan dengan hasil yang lumayan cepat, atau kawan-kawan mau memulai dengan DOC agar jumlah indukan sudah dapat sekitar 20-25 ekor nantinya. Nah, itu untuk video kali ini. Silahkan bagi kawan-kawan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa mengomen di kolom komentar. Kalau kawan-kawan suka dengan video ini silahkan like, dan apabila channel ini dianggap membantu untuk kawan-kawan berternak, silahkan di subscribe channel ini. Nah, kalau saya sendiri, apakah saya memulai dari DOC atau saya memulai dari indukan? Saya sendiri memulai dari DOC. Saya beli pertama DOC 30 ekor. Lalu sesudah 30 ekor itu dibesarkan sampai bertelur, baru saya siapkan mesin tetes, saya siapkan indukan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kandang yang selanjutnya yang ini langsung beli pulet. Karena uang sudah mencukupi untuk beli pulet. Yang ini juga beli pulet.
Di kandang yang sana juga saya beli pulet langsung. Di situ total kemarin beli pulet 55 ekor beli puletnya. Nah, karena sudah mencukupi dana untuk beli pulet, dan kandang saya ini sendiri juga dibuat seminimalis mungkin dengan harga yang sangat murah. Apabila ada kerusakan, saya juga tidak langsung menggantinya atau mengganti kandang yang baru dan lain-lain. Tidak, saya hanya akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Kemarin tongkat kandang yang ini patah, kita tambah kayu lagi di sini, kayu biasa. Nah, seperti itu saja. Karena tidak apa-apa modal minimalis, yang penting kandang dan pakan dan syarat-syarat untuk beternak yang lain sudah proporsional atau memenuhi kriteria untuk beternak. Itu saja menurut saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.